Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan video yang kami beri judul Ibadah Utama Umat Islam yang dikaburkan budayawan dan umat pun lalai. Ibadah zakat artinya menurut syarak dan yang umum difahami umat kaum muslimin adalah kontribusi materi yang diwajibkan syarak kepada pribadi muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dengan jumlah tertentu melalui amil, pemungut zakat, yang digunakan didistribusikan oleh amil kepada yang berhak menerimanya, fakir, miskin, dan seterusnya. Pertama, pengertian ibadah zakat tersebut yang umum difahami kebanyakan kaum muslimin dan selalu dipropagandakan para budayawan Islam di mimbar-mimbar religi, itu adalah pengertian zakat menurut syarak yang datang jauh belakangan hari setelah pengertian zakat dalam bahasa Arab yang artinya pensucian. Dan pengertian zakat menurut syarak seperti itu tidak sama dengan apa yang dimaksudkan ibadah zakat dalam Al-Quran. Kedua, adanya pemelintiran kata sedekah menjadi kata zakat yang kedua-duanya berasal dari bahasa Arab dan masing-masing memiliki arti yang berbeda. Zakat pengertian dalam bahasa Indonesia adalah kesucian, namun diserobot untuk menggantikan kata sedekah yang kemudian didefinisikan oleh budayawan Islam sebagai kontribusi yang diwajibkan syarak kepada pribadi muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dengan jumlah tertentu melalui amil atau pemungut zakat yang digunakan didistribusikan oleh amil kepada yang berhak menerimanya, fakir, miskin, dan seterusnya. Ketiga, efek dari pemelintiran kata sedekah jadi kata zakat mengakibatkan pemahaman perintah zakat yang dimaksud dalam Al-Quran sebagai pensucian diri, lahir batin, yang nyaris tidak ada hubungannya dengan materi, menjadi kabur. Keempat, perintah sedekah dan infak dari pribadi muslim yang diberikan langsung kepada pribadi orang lain tanpa melalui panitia, perintah ini juga ikut kabur karena gencarnya propaganda ibadah sedekah yang diubah menjadi zakat yang hanya disalurkan kepada amil atau panitia zakat. Kemudian sedekah untuk fakir, miskin, anak yatim pun demikian dikumpulkan oleh panitia pemelihara anak yatim yang sama sekali tidak transparan keberadaan dan asal usul anak yatim tersebut. Sedangkan yang Islam maksudkan tentunya anak yatim dari lingkungan kerabat atau tetangga dekat dari kaum muslimin yang menginfakannya. Coba kita mendalami mengenai ibadah zakat dalam arti syarak yang umum kita pahami. Ayat Al-Quran yang dijadikan dasar atau perintah dan bersesuaian adalah Al-Quran surat 9 ayat 103, di mana dalam ayat itu kata sodakoh di dalam ayat itu oleh kebanyakan budayawan Islam dipelintir menjadi kata zakat. Bahkan dalam ayat tersebut ada kata zakat, akan tetapi dengan arti sebagai pensucian. Atas dasar ayat tersebut ya, tadi Al-Quran surat 9 ayat 103, selanjutnya kaum muslimin berlomba untuk membentuk panitia atau institusi amil zakat. Perhatikan Al-Quran surat 9 ayat 103 ya, yang artinya ambillah dari harta mereka sedekah yang akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ayat berikutnya 104, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hambanya dan mengambil sedekah, dan bahwasanya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Sahabat, Al-Quran surat 9 ayat 103 dan 104 tadi adalah ayat yang turun di Madinah, di mana ayat tersebut diterima Rasulullah pada tahun kedua Hijriah. Dan setelah turun ayat tersebut pada abad kedua ya, pada saat itulah Rasulullah melakukan pungutan sedekah dari kaum muslimin yang memiliki harta berlebih. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk mengambil sedekah dari harta kaum muslimin. Kemudian dijelaskan kembali pada ayat berikutnya 104 ya, pada surat 9 tadi. Posisi saat itu Rasulullah
adalah telah menjadi pemimpin kaum muslimin di kota Madinah dan sekitarnya, yang sekarang bisa disebut sebagai suatu bentuk sederhana dari sebuah negara dengan pemerintahannya. Jadi sekali lagi, perintah pemungutan sedekah pada Al-Quran surat 9 ayat 103 adalah perintah yang ditujukan kepada lembaga yang mempunyai legalitas dan kekuatan, kemampuan di tengah masyarakat atau pemerintah lah, untuk menarik sedekah dari warganya guna membantu secara finansial, yang diantaranya adalah demi berjalannya kepemerintahan Rasulullah SAW. Dalam sejarah pengelolaan zakat pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang disebut amil zakat itu memiliki struktur fungsional, terdiri dari tugas yang mencatat para wajib pajak yang disebut kotabah. Kemudian ada juga yang disebut hasabah, yaitu petugas yang menaksir atau menghitung zakat. Dikenal juga yang disebut jubah, yaitu petugas yang menarik atau mengambil zakat dari para muzaki, ya, wajib zakat. Kemudian ada juga petugas yang menghimpun dan memelihara zakat yang disebut khasanah. Kemudian ada juga yang disebut kasamah, yaitu petugas yang menyalurkan zakat pada mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Sahabat, struktur amil zakat seperti ini nampak gambaran institusi cukup terkoordinasi, permanen, dan memiliki kekuasaan. Akan tetapi hal ini yang tidak nampak dalam kebanyakan pemungut zakat di Indonesia. Dari tingkat nasional, Basnas, Badan Zakat Nasional, tidak mempunyai kekuasaan. Begitu juga di tingkat masjid, yang selalu dibentuk amil zakat ketika bulan Ramadan, yang sifatnya temporer. Perhatikan Al-Quran surat 9 ayat 60, yang artinya, sesungguhnya sedekah itu untuk orang fakir, orang miskin, pengurusnya, dan mu'alaf untuk menenangkan hatinya, dan dalam pembebasan budak, dan orang-orang berhutang, dan berjuang di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itulah ketetapan dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat tersebut melengkapi kecukupan mewakili dari fungsi istilah zakat yang menyangkut materi, seperti fungsi pajak. Ada unsur pemungut, yaitu amil atau pemerintah lah dalam hal ini, dan ada juga unsur sosial dalam pemanfaatannya. Kita coba lihat pajak. Pajak definisinya adalah kontribusi materi yang diwajibkan berdasarkan undang-undang negara kepada pribadi-pribadi dengan jumlah tertentu kepada pemerintah yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu pajak. Kalau kita sandingkan pengertian zakat dengan pajak memiliki kemiripan. Perbedaannya adalah motivasi. Jika ibadah zakat menurut syara bermotivasi tunduk kepada Tuhan dengan mendukung dunia Islam, sedangkan pajak bermotivasi tunduk patuh kepada undang-undang dan mendukung pemerintahan. Di mana keperuntukannya juga memiliki kesamaan seperti pada ibadah zakat untuk amil dan fakir, miskin, dan seterusnya. Sedangkan pajak untuk gaji pemerintah dan kepentingan sosial. Para budayawan Islam mengemas perintah zakat atau pajak dalam Islam dengan begitu semangat, atau mungkin karena memang menyangkut uang, entahlah. Propaganda ibadah zakat ini di atas mimbar masjid cukup intens, terutama di bulan Ramadan, sehingga membuat-buat aturannya, seperti dengan kisaran nilai zakat 2,5%, ketentuan nisab, yaitu batas kekayaan kena zakat, kemudian ketentuan haul, yaitu batas waktu kepemilikan wajib zakat. Yang itu semua, ya, 2,5% nisab haul tidak ada di dalam Al-Quran. Apakah Rasulullah menambah-nambah dari Al-Quran mengenai tadi 2,5% nisab dan haul? Saya yakin tidak. Itu semata-mata hasil bid'ah bapak-bapak masjid terdahulu. Seperti dikatakan tadi, para budayawan memelintir kata zakat untuk menggantikan kata sedekah yang pada ayat surat 9 ayat 103. Mungkin karena begitu semangatnya untuk menarik sedekah di kalangan umat, sehingga perintah sedekah menggunakan perintah zakat. Karena perintah ibadah zakat dalam Al-Quran cukup banyak berulang dan selalu disandingkan dengan perintah ibadah sholat.
Dengan fenomena ini, maka senyaplah perintah ibadah zakat yang bermaksud pensucian diri, lahir dan batin. Seperti yang banyak berulang dan selalu disandingi dengan perintah sholat. Nyaris tidak terdengar. Ibadah zakat. Perintah ibadah zakat yang dimaksudkan dengan pensucian diri pada dasarnya adalah perintah yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan uang atau kekayaan. Perintah ibadah zakat dalam Al-Quran maksudnya adalah pensucian diri, baik lahir maupun batin. Oleh karenanya selalu perintah salat diiringi perintah zakat, yang salah satu realisasinya adalah ketika kita hendak melaksanakan sholat, mesti menghilangkan hadas besar dengan mandi, atau menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, sebagai salah satu upaya pensucian lahir, termasuk juga pakaian, tempat salat yang bersih, tanpa najis. Banyak berulang perintah salat yang diiringi dengan perintah ibadah zakat, kesucian maksudnya. Berulang puluhan kali dan tergolong ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah ke Madinah. Dan sebelum Rasulullah memerintahkan untuk memungut sedekah kepada kaum muslim yang dipopulerkan oleh budayawan dengan istilah zakat dengan masuk pajak dalam Islam. Perhatian Al-Quran surat kedua ayat 43 yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, kesucian, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Pengertian zakat yaitu kesucian dalam Al-Quran dijelaskan sebagai berikut. Dalam Al-Quran surat 2 ayat 232 mengisyaratkan pensucian diri atau zakat adalah jauh dari berzina. Dalam Al-Quran surat 4 ayat 49 mengisyaratkan pensucian diri atau zakat adalah jauh dari dosa besar, syirik, menduakan Tuhan. Kemudian juga dalam Al-Quran surat 18 ayat 81 mengisyaratkan pensucian diri atau zakat adalah memiliki rasa kasih sayang, bukan dengki, terutama kepada orang tua. Dalam Al-Quran surat Maryam beberapa ayat mengisyaratkan pensucian diri atau zakat Yesus sebagai anak bukan hasil zina. Kemudian Al-Quran surat 24 ayat 28 mengisyaratkan pensucian diri atau zakat adalah menghindari terjadinya fitnah. Dalam Al-Quran surat 24 ayat 30-nya mengisyaratkan pensucian diri atau zakat adalah menjaga pandangan atau memelihara kemaluannya. Dalam Al-Quran surat 53 ayat 32 mengisyaratkan pensucian diri atau zakat adalah orang yang bertakwa. Demikianlah sesungguhnya maksud dari perintah zakat, pensucian diri, yang selalu disandingkan dengan perintah salat di dalam Al-Quran. Perhatikan Al-Quran surat 20 ayat 76 yang artinya surga Aden mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang yang bersih, mensucikan diri. Kemudian Quran surat 35 ayat 18 yang artinya pertengahannya dan siapa yang mensucikan maka sesungguhnya dia mensucikan untuk dirinya sendiri dan kepada Allah tempat kembali. Sahabat, jadi surga Aden, kehidupan kekal atau kerajaan Allah adalah tempat kembali yang baik sebagai balasan untuk orang yang mensucikan diri. Itulah maksud perintah ibadah zakat dalam Al-Quran yang terkaburkan, hampir tidak ada hubungannya dalam materi. Sebelum kepada perintah sedekah dan infak dari pribadi kepada pribadi atau tanpa amil, sebelumnya perlu kami sampaikan pandangan-pandangan kelapangan atau kekayaan dalam Islam. Perhatikan Al-Quran surat 34 ayat 36 yang artinya katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian Al-Quran surat 42 ayat 12 yang artinya baginya perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan. Sesungguhnya dia dengan segala sesuatu maha mengetahui. Cukup jelas dan banyak lagi ayat senada berulang yang menyatakan bahwa adalah Allah yang melapangkan dan menyempitkan kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 4 ayat 32 yang artinya dan janganlah kamu menginginkan apa yang diberikan Allah karunia sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki dibagikan dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan dibagikan dari apa yang mereka usahakan. Dan mintalah kepada Allah karunianya. Sesungguhnya Allah dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Sahabat, ayat ini sering dipotong di tengah, yaitu menjadi bagi laki-laki dibagikan dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan dibagikan apa yang mereka usahakan. Seolah usaha mereka, laki-laki maupun perempuan, hanya usaha yang menyebabkan dapatnya karunia. Dalam kata lain, karunia itu didapat karena usaha diri mereka. Karenanya mereka sombong dan beranggapan orang yang miskin itu karena tidak mau usaha atau bodoh.
Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran surat 4 ayat 32 tersebut menginfokan satu, karunia itu berasal dari Allah. Pada ayat tersebut ada kalimat apa yang diberikan Allah. Kedua, ayat tersebut menginformasikan larangan untuk menginginkan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Ketiga, ayat tersebut menginformasikan kaum muslimin kalau ada keinginan, mintalah kepada Allah karunianya. Allah sangat cerdik membuat jalan ya kepada sumber karunia-Nya. Keempat, ayat tersebut juga menginfokan, ayat tersebut diakhiri dengan kalimat Allah, Dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Artinya, Allah mengetahui karunia mana yang lebih baik dan pas ukurannya dan yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat bagi hamba yang dikasihinya. Atau Allah sudah nggak peduli sama kita sehingga seluruh keinginannya dibiarkan dengan istilah istijra sebagai jebakan berupa kenikmatan duniawi yang membuat orang lupa diri dan terus bermaksiat karena merasa diberikan anugerah yang berlimpah. Perhatikan Al-Quran surat 53 ayat 24 yang artinya, atau apakah manusia mendapatkan apa yang diinginkannya? Ayat berikutnya 25, maka milik Allah kehidupan akhirat dan sebelumnya dunia. Kemudian perhatikan surat 9 ayat 55 yang artinya, maka jangan tertarik hatimu akan harta mereka dan anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah berkehendak menyiksa mereka dengannya. Maksudnya dengan harta dan anaknya dalam kehidupan dunia dan akan melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Kita perhatikan kisah dan nasib orang kaya yang ada dalam Al-Quran. Perhatikan surat 28 ayat 78 yang artinya, Korun berkata, sesungguhnya aku mendapatkannya, maksudnya harta, atas ilmu di sisiku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah sesungguhnya telah membinasakan sebelumnya umat-umat yang lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta dan tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka para pendosa. Sahabat, ayat ini menceritakan bahwa Korun tidak percaya kalau Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezekinya. Selanjutnya Al-Quran surat 28 ayat 82 yang artinya, jadilah orang yang menginginkan kedudukannya, Korun ya, kemarin berkata, nyata benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkan. Jika tidak karunia Allah atas kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Nyata benar tidak beruntung orang yang kafir. Ayat ini menginformasikan Korun disempitkan bukan cuma harta dan kemuliaan, tetapi kehidupannya pun direnggutnya dengan cara yang mengenaskan, tanpa persyaratan, tanpa pertimbangan Korun. Jelas tidak ada yang tersisa dari kepintaran Korun dan apa yang telah dia usahakan, dia banggakan. Itulah penjelasan mengenai pengertian seluruh kekayaan yang kita sebagai penguasanya adalah atas kehendak Allah. Dalam ayat lain, Al-Quran surat 2 ayat 269 dikatakan mereka tidak menguasai atas sesuatu dari apa yang mereka usahakan. Kemudian Al-Quran surat 39 ayat 49 yang artinya, maka apabila menimpa manusia ditimpa musibah, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami diberikan kepadanya nikmat dari kami, dia berkata, sesungguhnya aku diberinya nikmatnya atas ilmuku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat berikutnya, ayat 50-nya, yang artinya sesungguhnya telah berucap seperti itu orang-orang dari sebelum mereka, maka tidak berguna bagi mereka apa yang mereka dapatkan. Sahabat, ayat ini menginformasikan dari masa ke masa manusia yang dilapangkan karunianya memiliki kelakuan dan ucapan yang sama. Sampai saat ini kita sering mendengar dari mulut para entrepreneur sukses kaya raya yang menyampaikan tips-tips untuk bisa seperti mereka kaya raya. Mereka ada yang mengatakan mesti kerja keras dan kerja cerdas. Pada dasarnya entrepreneur kafir itu hanya ingin disebut sebagai orang yang kerja keras dan kerja cerdas. Kemudian ada juga yang mengatakan mesti semangat, jangan putus asa,
pada dasarnya entrepreneur kafir itu yang mengatakan demikian itu hanya ingin disebut sebagai orang yang bersemangat dan tidak pernah putus asa. Dan selanjutnya, kemudian kita perhatikan sifat karakter manusia lainnya yang Allah lapangkan kehidupan di dunianya. Dalam kata lain, sifat-sifat orang kaya. Al-Quran menceritakan berulang berikut diantaranya. Perhatikan Al-Quran surat 17 ayat 83. Dan, yang artinya ya, dan ketika kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Kemudian juga Al-Quran surat 42 ayat 27. Yang artinya, dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hambanya, niscaya mereka melampaui batas di bumi. Tetapi dia, Allah ya, menurunkan dengan ukuran apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia terhadap hamba-hambanya maha mengetahui. Berikutnya Al-Quran surat 23 ayat 33. Ini masih menyangkut ya sifat karakter manusia ya yang Allah lapangkan. Al-Quran terjemahannya surat 23 ayat 33. Dan berkatalah para pemuka kaumnya yang kafir dan mendustakan pertemuan pada hari akhirat, dan kami beri kemewahan dalam kehidupan dunia. Dikatakan tidak, ini dia menunjuk Rasul, mengkomentari Rasul, melainkan manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kamu minum. Ayat berikutnya surat 23 ayat 34 ya, yang artinya, dan jika kamu mentaati manusia seperti kamu, maksudnya Rasul itu ya, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang merugi. Kemudian ayat berikut ini menginformasikan juga manusia yang dilapangkan memiliki kelakuan dan ucapan yang menentang agama. Perhatikan Al-Quran surat 34 ayat 34. Yang artinya, dan tidak kami mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan, melainkan berkata orang-orang yang hidup mewah di sana, kami dengan apa yang kalian utus dengannya kami tidak percaya. Ayat 35-nya artinya, dan berkatalah kami lebih banyak harta dan anak-anak dan kami tidak akan diazab. Ayat ini menginformasikan juga manusia yang dilapangkan memiliki keyakinan Tuhan berada pada pihaknya. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 43 ayat 33. Yang artinya, dan seandainya manusia tidak menjadi satu umat, niscaya kami jadikan atap bagi orang-orang yang kafir kepada yang maha penyayang. Mereka memiliki atap rumah perak dan kesombongan mereka muncul. Al-Quran menginformasikan bahwa orang kaya itu memang berpotensi untuk menentang ajaran agama. Karena begitu cinta dunia yang mereka menikmatinya dan merasa Tuhan cukup sayang kepada mereka sehingga mereka pun merasa aman di akhirat kelak. Selain juga kesombongan yang merasa dirinya memang pantas dan harus mendapat kekayaan itu. Namun Islam tidak memvonis orang yang kaya itu pasti jahanam, seperti pandangan orang Kristen yang diinformasikan dalam Alkitab Injil. Perhatikan Injil Markus pasal 10 ayat 25, sipnotik atau diulang dalam Injil Matius pasal 19 ayat 24. Sipnotik atau diulang juga dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 25. Yesus berkata ya, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sahabat, ajaran Injil tersebut jelas memvonis orang kaya itu tidak mungkin masuk kerajaan Allah atau surga. Alhamdulillah, Islam tidak seperti itu. Jadi sifat korun itu cenderung, sekali lagi cenderung kepada orang-orang yang Allah berikan kelapangan. Karena kemahatauan Allah subhanahu wa ta'ala lah, maka kaum muslimin Allah jaga dari sifat korun itu dengan membatasi akan kelapangannya. Kaum muslimin diharapkan bersabar dan keyakinannya akan maha pengasih dan penyayangnya Allah kepada kaum muslimin. Al-Quran juga menginformasikan bahwa orang yang dalam kehidupan penuh dengan kesempitan cenderung, sekali lagi ya, cenderung patuh pada agama dan merendahkan diri terhadap Tuhan. Perhatikan Al-Quran surat 7 ayat 94. Artinya, dan tidak kami mengutus suatu negeri seorang nabi, melainkan kami timpakan penduduknya dengan kesempitan dan penderitaan agar mereka merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Al-Quran surat 11 ayat 23. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh dan merendahkan diri kepada Tuhannya, mereka itu penghuni surga, mereka di dalamnya kekal. Sahabat, jadi kesempitan hidup seseorang manusia memiliki kecenderungan, sekali lagi kecenderungan karakter yang positif, yaitu rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat, setiap langkah selalu meminta, mengharap, selalu berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin untuk menumpuk atau menyimpan harta. Perhatikan banyak berulang semacam ini di antaranya ayat-ayat Al-Quran surat 9 ayat 34, yang artinya di tengah ya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ayat berikutnya Al-Quran surat 9 ayat 35, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan pada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Berikut perintah Al-Quran untuk membelanjakan spending atau menginfakkan harta yang kita diberi akan kuasa anggaran. Perintah berinfak di jalan Allah banyak berulang, termasuk ancaman bagi yang melalaikannya. Sebelum berinfak, perhatikan Al-Quran surat 3 ayat 117. Artinya, perumpamaan orang yang mereka infakkan dalam kehidupan dunia seperti angin di dalamnya sangat dingin. Ia menimpa ladang kaum yang menzalimi diri sendiri, maka angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Sahabat, ayat ini menggambarkan perumpamaan infak atau pembelanjaan harta kita untuk kepentingan dunia kita sendiri adalah kenyataan. Banyak umat yang menginfakkan atau spending hartanya sesuai kepentingan dunianya demi mendapatkan kesenangan, kenyamanan, baik lahir maupun batin, atau kebanggaan, berlomba-lomba, atau pada dasarnya tidak sesuai dengan keperuntukannya yang Al-Quran tunjukkan. Hal ini juga termasuk riya. Itu semua termasuk amalan menzalimi diri sendiri menurut Islam, menurut Al-Quran tadi surat 3 ayat 117. Semoga kita dihindari hal semacam ini. Perhatikan Al-Quran surat 47 ayat 38. Artinya ya, ingatlah kamu adalah orang-orang yang diseru untuk berinfak di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah Maha Kaya, dan kamu yang fakir. Dan jika kamu berpaling dari seruan ini, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Infak yang dimaksud dalam Islam adalah pertama, menyerahkan hak orang lain yang ada di dalam sebagian harta yang kita kuasai. Menyerahkan hak orang lain yang ada pada kita, dan ini cenderung termasuk dalam zakat, yaitu mensucikan diri dari harta orang lain yang kita gunakan atau termakan. Perhatikan siapa-siapa yang memiliki hak atas harta yang kita kuasai itu. Pertama, perhatikan Al-Quran surat 17 ayat 26, yang artinya, dan berikanlah kepada kerabat akad haknya, dan orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, dan jangan kamu boros secara pemborosan. Kemudian Al-Quran surat 30 ayat 38, artinya ya, maka berikanlah kepada kerabat dekat haknya, dan orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Itu yang lebih baik bagi orang yang mereka menghendaki wajah Allah, dan mereka itu orang yang beruntung. Kemudian juga ada di Al-Quran surat 51 ayat 19, yang artinya, dan pada harta mereka ada hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Kemudian Al-Quran surat 70 ayat 24 sampai 25, yang artinya, dan orang yang dalam hartanya diketahui ada hak bagi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta.
Selanjutnya banyak berulang dalam Al-Quran ayat-ayat yang senada seperti itu. Jadi sekali lagi, di antara harta kita ada hak orang lain. Di antara kerabat, orang meminta, orang yang tidak meminta, fakir miskin dan seterusnya. Jelas Al-Quran menetapkan mereka yang memiliki hak harta yang ada di dalam sebagian harta kita. Ketika kita tidak menyerahkan kepada pemiliknya atau menggunakan atau termakan harta orang, apalagi kerabat atau fakir miskin, itu sangat sulit kita bayangkan betapa kotornya diri ini. Orang-orang tersebut adalah kerabat, orang tua, kakak, adik, paman, bibi dan seterusnya. Tentunya mereka dalam kondisi yang tidak berkecukupan. Kemudian orang yang meminta kepada kita dan orang yang tidak meminta, namun kita mengetahui dia dalam kondisi kekurangan. Tentunya fakir atau yatim yang memiliki hubungan kerabat atau tetangga dekat itu lebih utama. Perhatikan Al-Quran surat 8 ayat 75 yang artinya, dan kerabat dekat itu sebagiannya lebih utama terhadap yang lain menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian mengenai berapa besar nilai harta tersebut untuk diinfakkan, Al-Quran cukup tegas memberikan tuntunan mengenai besarnya harta yang kita berikan, yaitu terserah kepada kita. Dengan kalimat yang digunakan Al-Quran, Allah memaafkan. Tidak ada ketentuan yang Allah tetapkan akan besarnya. Tentunya tidak berlebihan dan juga menghindari dari bantuan-bantuan yang kurang berguna. Yang pasti bukan harus 2,5%. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 219 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, katakanlah dimaafkan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu merenungkan. Kemudian surat 25 ayat 67 yang artinya, orang yang ketika menginfakkan mereka tidak berlebihan dan tidak kikir, dan adalah di antara begitu bersikap. Jadi sekali lagi, besarnya adalah Allah maafkan, Allah terima berapapun, tidak ada ketentuan. Kemudian kapan kita keluarkan harta tersebut? Perhatikan Al-Quran surat 3 ayat 134 yang artinya, bertakwa itu orang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan orang, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau menurut Al-Quran surat 51 ayat 19 tadi, hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta menunjukkan waktunya adalah pada saat diminta tentunya. Jadi tidak ada istilah nisab atau haul. Kemudian tata cara bersedekah atau berinfak. Pertama, tidak riya. Apa itu riya? Riya itu disertakan gunjingan, umpatan, dan menjinggung perasaan penerima. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 263 yang artinya, perkataan baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Ayat berikutnya Al-Quran surat 2 ayat 264 yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kamu merusak sedekahmu dengan umpatan dan gunjingan seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian ditimpa hujan lebat, maka tertinggallah bersih. Mereka tidak menguasai atas sesuatu dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang kafir. Kemudian Al-Quran surat 2 ayat 262 yang artinya, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan umpatan dan gunjingan, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa khawatir atas mereka dan tidak mereka bersedih hati. Jadi tata caranya adalah hindari riya. Kedua, menyembunyikan lebih baik dalam berinfak. Perhatikan Quran surat 2 ayat 271 yang artinya, jika sedekahmu terlihat maka tidak apa, dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan itu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang bertiga, dalam berinfak itu bersedekah dengan yang terbaik. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 264 yang artinya, wahai orang beriman, infakkanlah yang baik-baik sebagian dari hasil usahamu dan apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu pilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Demikian sahabat, materi kali ini yang diberi judul ibadah utama umat Islam yang dikaburkan budayawan dan umat pun lalai.
Jika ada yang salah atau mau dikomentarkan, silakan komen di ruang komentar di bawah ini. Insya Allah kami tanggapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahi rabbil alamin.